Film diawali memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory yang tengah melahirkan seorang anak pertamanya, didampingi oleh suaminya bernama Rhys. Alhamdulillah persalinannya berjalan lancar dan semuanya sehat sempurna, sehingga kebahagiaan pun semakin bertambah dalam keluarga mereka. Kita beralih ke 7 tahun kemudian, di mana keluarga mereka menggelar acara pesta ulang tahun pernikahan yang meriah. Rhys mengatakan kepada seluruh tamu bahwa acara ini juga untuk syukuran atas sembuhnya Mallory dari sakit yang sudah cukup lama. Terlihat di sana ada seorang wanita kepercayaan bisnis mereka yang bernama Linda. Di tengah pesta yang meriah tersebut, Mallory yang baru saja sembuh dari sakit migrain akut, dia merasa seperti orang yang paranoid, apalagi ketika ada seorang tamu yang bergaun merah seakan menatap tajam. Melihat itu, Linda menenangkannya agar tidak terlalu memikirkan sesuatu yang di luar nalar. Lantas dia memberitahukan bahwa ada seorang dokter yang dapat membantu dalam mempercepat pemulihan. Kemudian Mallory menanyakan kepada Linda apakah dirinya punya musuh. Kemudian Mallory menghampiri anaknya yang terlihat sudah lelah. Billy meminta izin kepada si ibu akan main PS-an bareng teman sekolahnya bernama Rory. Si ibu membolehkan saja asalkan si ayah juga mengizinkan. Singkat cerita, keesokan harinya yang bersalju indah, Mallory menjemput anak tercintanya di sekolah. Billy menceritakan dirinya baru saja memiliki teman baru, seorang wanita bernama Samantha. Mendengar itu, si ibu pun senang sekali anaknya mudah untuk bersosialisasi. Is she pretty? Mom, what? Love them. Dad! Billy? Okay. Selepas itu mereka pergi berlibur santai ke sebuah danau. Di sana keluarga kecil ini sangat bahagia menikmati alam yang indah. Mereka bermain lempar frisbee, dan ini adalah liburan yang sederhana namun bermakna untuk keharmonisan keluarga. Keesokan harinya Mallory kembali masuk kantor setelah sekian lama dia tidak masuk karena sakit. Dan dia sangat berterima kasih kepada rekan kerjanya, yaitu Linda, yang telah mengurus semua pekerjaan kantor dan juga keluarganya. Di sore hari, keluarga kecil itu kembali bermain bersama di rumah. Kali ini mereka bermain mobil-mobilan. Ternyata mainan itu adalah hadiah dari Samantha, yaitu teman baru Billy. Mengetahui itu, Mallory mengatakan lain waktu ajaklah dia untuk mampir. Billy dan Mallory datang di tempat latihan pendakian. Di sana dia bertemu dengan Hannah, ibu dari teman Billy bernama Rory, sekaligus sahabatnya. Hannah mengatakan bahwa Mallory sangat beruntung memiliki suami yang perhatian dan bekerja keras, tidak seperti suaminya yang hanya duduk di sofa. Di tengah perbincangan bersama Hannah, Mallory melihat Billy tengah berbincang dengan seorang wanita yang sepertinya membisikkan sesuatu pada anaknya. Dia mulai merasa keanehan terjadi. Rasa paranoidnya kembali muncul. Lantas Mallory memanggil Billy. Dia ingin tahu apa yang perempuan itu bisikan. Dan Billy mengatakan perempuan itu hanya membisikkan bahwa dirinya adalah seorang pendaki yang sangat baik. Dia bernama Samantha, seorang teman yang diceritakan Billy beberapa hari lalu. Ternyata Samantha bukan seorang siswa, padahal Mallory tidak mengira bahwa dia seorang yang sudah dewasa.
Mallory segera mengajak Billy pergi dari tempat itu. Dia menasihati anaknya agar tidak bergaul dengan orang asing yang tidak dikenal. Dan jika Billy bertemu dengan wanita itu, diminta si ibu untuk segera menjauh. Kecemasan seperti itu terus terjadi dalam diri Mallory. Rhys dan Mallory khawatir jika Samantha adalah orang dewasa dan berimbas buruk pada anaknya. Ciri-cirinya rambut pirang, mata biru, umur 30-an tahun. Dia terlihat cantik, dan dari tubuhnya seperti seorang atlet. Mallory berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawat psikologinya. Si dokter sempat mengatakan rasa cemas itu sudah biasa terjadi pada seorang yang baru saja sembuh dari stroke, apalagi sudah ketiga kalinya ini. Remember everything, and then after the third one, worried that I might not. Tiba-tiba Mallory ditelepon pihak sekolah untuk segera ke sana. Seorang kepala sekolah menunjukkan hasil gambar Billy. Melihat itu, mereka langsung tertuju pada satu nama, yaitu Samantha. Namun Pak Kepala Sekolah tidak pernah mendengar nama itu dari Billy. Kemudian, Rhys memperingatkan kepada Kepala Sekolah, jika terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya, maka dia akan menuntut sekolah tersebut. Billy pulang disambut oleh ayah dan ibunya, kemudian ditanyakan mengenai gambar tersebut. Ternyata tadi sebenarnya Billy belum selesai menggambar, sehingga hasilnya seperti itu. Akhirnya, Rhys dan Mallory cukup merasa lega dan tidak cemas lagi. Looking at us. So you've never seen her before? Waktu demi waktu, Mallory terus mencari tahu siapakah sebenarnya Samantha. Dia terus menghubungi teman-temannya, berharap ada yang tahu sosok wanita ini. Namun sayang, tidak ada satupun yang sampai saat ini mengenalinya. Rhys terus mencoba agar istrinya tidak memikirkan Samantha, karena itu tidak akan baik untuk kesehatan Mallory. Tiba-tiba Mallory merasa puyeng ekstrim dan teringat potongan memori masa lalu. Saat pulang sekolah, terlihat Billy bersama teman baiknya, yaitu Rory. Tidak lama kemudian mereka pun berpisah. Dan kemudian murid senior bernama Gavin datang dan membuli, kemudian merebut topi Billy. Untunglah seseorang datang yang tak lain adalah Samantha. Sepertinya wanita ini sangat intens dengan Billy. Sesampainya di rumah, Mallory melihat ada yang kurang dari anaknya, yaitu topi. Kemudian Billy mengatakan saat di jalan dia terjatuh dan topinya hilang entah kemana. Dia juga mengaku sempat dibully oleh Gavin. Dan Mallory mengatakan mulai saat ini dia akan antar jemput Billy ke sekolah. Saat makan bersama, mereka masih menasihati Billy untuk sebaiknya dia menjauh dari Samantha. Mereka menggambarkan sosok dalam komik yang merubah penampilannya menjadi menarik, hanya untuk dapat mendekati korban dan kemudian menyakiti. Samantha wants to hurt me? So you're gonna stay away from her, right? Boys are just looking for a reaction. When they saw that I wasn't willing to be a victim. Suatu hari, Linda dan Mallory yang tengah berjalan di perumahan melihat Vanessa, yaitu ibu dari Gavin. Mereka berdua memperingatkan untuk jangan ganggu Billy. Namun Vanessa balik mengatakan untuk Mallory agar perhatian kepada anaknya sebelum sesuatu hal terjadi. Mendengar itu, mereka tampak sangat kesal. Mallory sampai di sekolah berniat menjemput Billy, namun sayang kelas sudah selesai semua dan Billy sudah tidak ada di sekolah. Dia semakin cemas saat ini, kemudian menghubungi suaminya dengan terisak-isak.
Can you give me a call back? Mallory sempat berspekulasi bahwa Samantha yang membawa Billy, namun Rhys berkata agar jangan ambil kesimpulan cepat yang belum ada buktinya. Melihat ketakutan istrinya, lantas Rhys akan menghubungi polisi. Setibanya di rumah, Mallory mencari anaknya di kamar dan memang tidak ada di rumah. Kemudian menelepon Hannah memastikan apakah Rory sedang bersama Billy. Namun itu pun tidak ada di sana. Dia merasakan situasinya semakin tidak baik. And what about Rory? Thank you. Bye. I don't know, the police are doing everything they can. Where is he? Rhys tiba di sekitar sekolah. Dia memanggil-manggil putranya, namun tidak ada siapapun di sana. Lantas dia teringat suatu tempat yang mungkin saja Billy berada di sana. Dan ternyata benar, Billy tengah duduk sendiri di tepi danau yang kemarin hari mereka datangi. The news came out today. What did we talk about yesterday? Safe. Samantha didn't take him. How? The doctor wasn't sure he was gonna make it. I mean, look at your last two strokes. Things that have hard before. Kemudian di kantor, saat berbincang santai dengan Linda, tiba-tiba Mallory kontraksi otak kembali dan teringat potongan ingatan masa lalu. Itu berlangsung hanya beberapa detik saja. Lantas menanyakan pada Linda, apakah hubungan pernikahan dengan Rhys pernah terjadi perselisihan? Linda mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Singkat cerita, malam harinya Rhys baru saja pulang dengan muka masam pada Mallory. Rupanya di tempat kerjanya orang-orang menanyakan kabar atas hilangnya Billy. Ia merasa risih jika teman kerjanya menanyakan. Lantas Mallory menjelaskan memang dia menelpon beberapa teman Rhys, siapa tahu ada yang mengetahui keberadaan Billy pada waktu ia menghilang. Menurut Mallory itu hal yang wajar dilakukan seorang ibu ketika buah hatinya menghilang. Namun Rhys tidak sepakat dengan hal tersebut karena mengganggu dirinya dalam bekerja. Kemudian Mallory menanyakan tentang ingatan yang muncul tadi siang. Dia teringat masa lalu yang pernah membaca tulisan dari suaminya dengan kalimat tersebut sebagai permintaan maaf kepada dirinya. Lantas, Rhys menjelaskan dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga jarang sekali ada ketika Mallory membutuhkannya, sehingga dia meminta maaf. Saat itu sebenarnya Mallory merasa ada yang tidak wajar, namun dia harus berpikir realistis. Rhys merasa stroke yang istrinya alami membuatnya sangat sedih, karena Mallory dan Billy adalah hidupnya. Dia sangat penasaran dengan nama itu karena mainan itu milik Billy, tapi anehnya bertuliskan nama David. Lantas dia mencari di internet, yang betapa terkejutnya ternyata nama tersebut adalah seorang anak yang hilang diculik di sebuah taman beberapa tahun lalu. Dia bernama David Madden, anak dari seorang ibu bernama Amy. No, go ahead. Anything helps. Who is this? Oh, that's Samantha. Keesokan harinya dia menuju alamat Amy dengan jarak sekitar 2 jam. Saat ini dia telah sampai di sana dan disambut oleh seorang perempuan pembantu rumah tangga, kita sebut saja bernama Keisha. Kemudian Keisha meminta foto Billy. Kemudian Keisha mengirimkan foto itu kepada Amy. Sementara itu Mallory melihat sebuah album foto yang di sana ada foto David bersama seorang wanita yang diketahui bernama Samantha, yaitu teman Amy. Menurut Keisha, sekarang Samantha bekerja di luar kota. Lantas Mallory menanyakan keberadaan Amy saat ini. Keisha mengatakan bahwa dia sedang berada di Oregon untuk mencari anaknya karena dia menemukan
menemukan petunjuk baru tentang keberadaan David, dan Amy harus melakukan pelacakan anaknya karena polisi sudah tidak bisa diandalkan. Mendengar itu, Mallory kemudian berpamitan kepada Keisha. Setibanya di rumah, Mallory menjelaskan kepada suaminya tentang pertemuan dengan Keisha. Kesimpulannya adalah Amy mengira bahwa Billy adalah David, anaknya yang hilang, dan Rhys berasumsi Amy ke Oregon mencari Samantha karena dia mungkin memiliki bukti bahwa Samantha lah yang telah menculik David. Kemudian Mallory menceritakan hal itu semua kepada Linda, dan Linda akan membantu mencari biodata dari Amy dan Samantha di media sosial. Siang harinya, Mallory membuka kotak dalam gudang menemukan sebuah ponsel yang sepertinya sudah rusak. Kemudian dia mencoba untuk menghidupkan kembali ponsel tersebut, namun tidak berhasil. Sempat dia ingin membuangnya ke tempat sampah, namun dia mengurungkannya. Mallory, it's me. Call me when you get this. I found Samantha's last name. Singkat cerita, di malam harinya, Linda berhasil mendapatkan nama Samantha yang memiliki nama lengkap Samantha Zumwalt, sehingga dia segera menghubungi Mallory atas penemuannya tersebut. Namun, saat itu ponselnya tidak aktif. Tiba-tiba Linda mendapatkan pesan untuk menghentikan investigasi tentang Samantha atau dia akan celaka. Namun Linda tidak takut akan ancaman tersebut. Dan tiba-tiba seseorang menyergapnya dari belakang dan akhirnya dia pun terbunuh. Morning, Mom. Good morning. You slept late? I just got a voicemail from Linda. Di pagi harinya, Mallory membuka ponsel dan menerima pesan dari Linda. Dia mencoba menghubungi balik, namun ponsel Linda tidak aktif. Hal itu dia ceritakan kepada Rhys, dan Rhys menganggap itu sebuah kemajuan penting dalam investigasi, dan jika ada kabar baru, Rhys akan menghubungi pihak kepolisian. Dan betapa syoknya saat Linda sampai kantor mendapati jasad Linda yang berlumuran darah dan telah tewas. Polisi berdatangan oleh TKP, menanyakan beberapa hal pada dirinya. Dia mengatakan kepada penyidik bahwa dirinya curiga dengan seorang bernama Samantha. Mallory juga mengatakan bahwa suaminya telah melaporkan hal tersebut kepada polisi beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, petugas merasa belum pernah ada laporan atas nama Rhys soal Samantha. Tentu Mallory sangat heran. Untuk itu, polisi meminta dokumen salinan dari laporan yang dimaksud. Di rumah, Mallory masih mencoba untuk mengembalikan data dari ponsel milik dia yang rusak. Akhirnya, dia mendapatkan data tersebut dan ternyata fakta mengejutkan dari isi pesan yang dikirim dari Amy kepada Mallory, yang berisi, "Kau harus tahu apa yang dilakukan oleh suamimu," dan Amy ingin bertemu dengan dirinya. Pesan itu terkirim sekitar 3 bulan yang lalu. You showed me a copy of the report that you've been telling me. Of course. Malam harinya, Amy menginterogasi Rhys terkait salinan formulir laporan polisi. Rhys beralasan dengan tidak logis. Dia membohongi Mallory yang sebenarnya dia tidak melaporkan ke polisi tentang Samantha dan hilangnya Billy waktu itu. Mallory sangat kecewa dengan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Mallory mendapatkan pesan dari seseorang meminta dirinya bertemu di sebuah basement. Akhirnya dia menemui di tempat yang telah ditentukan. Di sana Amy berada dan meminta Mallory masuk ke dalam mobil. Who's that? He doesn't know I came. My messages. I didn't see them. Okay, I promise. My phone.
Samantha didn't kidnap my son. If you really believe that, why didn't you go to the police? How confident are you that the boy living in your house is the same one you gave birth to? Billy, that took your son? Samantha. Di sana, Amy mengatakan dengan sangat tegas bahwa Billy adalah David, yaitu anak laki-laki Amy yang menghilang beberapa tahun lalu. Mallory masih belum percaya dengan perkataan Amy, dan Samantha adalah teman Amy dan sengaja mengawasi Billy atas permintaannya. Amy mengatakan bahwa Rhys telah menculik David. Kemudian dia membuat seolah-olah dia adalah Billy. Hal itu dilakukan saat Mallory stroke, yang juga stroke yang dia alami karena ulah kesengajaan dari Rhys. Dan Linda tewas, pelakunya adalah Rhys. Mendengar itu, Mallory sangat tidak percaya. Lantas Amy meminta dirinya untuk memastikan langsung kepada Rhys tentang semuanya itu. Pagi harinya, Mallory memperhatikan antara foto David dan Billy yang memang sangat mirip. Kali ini dia sangat yakin bahwa memang perkataan Amy benar adanya. Dia kemudian memastikan Billy agar malam ini menginap di rumah Rory. Is everything okay? Rory's house tonight. Yes. Just finish up and I'll take you later, okay? Dengan keyakinan yang penuh, Mallory mengantarkan Billy ke rumah Rory, dan dia berpesan kepada Hannah, jika besok dia tidak menelpon, maka hubungilah polisi untuk mencari dirinya. Hannah sangat shock mendengar itu. If I don't call you tomorrow, I'll tell you everything, but I have to go right now. Please, you're the only... Yeah, Billy can stay. Okay. Hey. How's work? Di rumah saat itu hanya ada Mallory dan Rhys. Mallory mulai membuka perbincangan tentang kebenaran apa yang harus Rhys katakan. Namun Rhys terus berkilah yang akhirnya semua terbongkar dengan jelas. Bahwa memang Rhys terpaksa melakukan penculikan David karena anak kandung mereka bernama Billy telah meninggal. Dan ia lakukan itu semua demi keluarga mereka. Dan dia memalsukan dokumen David menjadi Billy, termasuk dokter yang telah dia bunuh untuk memuluskan aksinya. Kemudian Linda juga karena dia dihabisi, dianggap akan membongkar rahasia. The truth, or I am going to the police. Perkelahian antara suami dan istri pun terjadi. Mallory sempat terkapar di atas tangga, yang saat itu pula dia teringat potongan masa lalu di saat dia dijatuhkan ke tangga oleh Rhys dengan sengaja dan mengakibatkan dia stroke. Lantas perkelahian belum berakhir. Akhirnya Mallory bisa merebut pistol dari tangan Rhys, dan peluru mengarah ke dada Rhys membuat dia tewas saat itu juga. To give us a fresh start. Now we don't have to worry about the past. You stole him without telling me, and then you threatened me into... I didn't get the last stroke by slipping on Billy's tongue. Need to stop fighting me on this. You won't. I don't want to. Everything's gonna be okay. I was. Beberapa bulan kemudian, Mallory memberikan pemahaman kepada Billy, menceritakan kebenaran yang sesungguhnya dalam keluarga mereka, bahwa Billy adalah bukan anak kandung dirinya, dan ibu kandungnya adalah perempuan bernama Amy.
Billy yang merupakan anak penurut akhirnya memahami segalanya dan dia bersedia untuk kembali ke ibu kandungnya. Meskipun Billy sudah menganggap Mallory sebagai ibu kandung, mereka sangat sedih menerima kenyataan ini. He's going away for a while. You're not losing me, okay? It's just we won't see each other. Dan keesokan harinya, Amy datang menjemput Billy. Kesedihan sangat terasa di momen yang dirasakan oleh Mallory dan Billy. Lantas Mallory berterima kasih kepada Amy telah membelanya di persidangan, sehingga dirinya bebas dari keterlibatan Rhys. Hal itu dilakukan Amy karena Mallory telah merawat Billy dengan baik, dan beberapa hal yang sebenarnya Amy berhutang budi kepada Mallory. 2 tahun kemudian, Amy dan Mallory sama-sama pergi ke pelatihan panjat tebing yang menjadi tempat favorit bagi David. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia, dan saat ini Amy sudah menikah dan tengah mengandung beberapa bulan. Dan film pun sudah berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah segala ujian hidup harus dihadapi dengan optimis dan realistis. Dan jangan pernah menghadapi ujian hidup dengan manipulasi atau kejahatan, karena hal itu akan membuahkan kesengsaraan yang tiada akhir. Saya Simus mewakili jajaran yang bertugas, pamit undur diri dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi para pemirsa. Dan kami doakan Anda semua sehat dan rezeki melimpah berkah. Is your husband gonna be joining us?